Anak umur 19 tahun itu sudah luar biasa sih. Aku umur 19 tahun masih kuliah, Dan aku pikir untuk umur seperti teman-temanku yang lain aja ya, Timothy dan teman-temanku yang lain ya, 25, 24 tahun, 23 tahun. Willy Salim, 23 tahun kalau if I'm not mistaken ya. Ada Richie, Nick, dan teman-teman yang lain. Itu aja aku sudah luar biasa salut sekali dan kagum dengan mereka. Umur 22 sampai 25 tahun mereka sudah mantap banget. 30 tahun aja sudah oke banget. Karena aku baru bisa seperti sekarang, mungkin di umurku 30-an. Dan aku benar-benar stabil tuh di umur 35. Artinya kan aku melihat orang tuh makin cepet nih kayaknya. 22 sampai 25 sudah bisa nih kayak gitu ya. Mungkin mereka di 28 udah selevel kita kan gitu kan. Tapi kamu masuk lagi lebih cepat lagi. Artinya mungkin ke depan kan anak-anak bisa jadi lebih cepat lagi. Umur 19 tahun kamu sudah good banget. Mungkin lebih cepat dari teman-teman. Paham gak sih? Gini ya, aku pelan-pelan nih aku jelasin dengan teman-teman semuanya nih. Kita ini nggak mungkin sama. Ya, aku dengan Suli nggak mungkin sama. Karena aku sudah umurku 40 tahun. Aku sudah menikmatin asam garam, bisnisku sudah banyak lah. Suli baru 19 tahun. Tapi 19 tahunnya dia, aku kalah. 19 tahunnya dia itu sama seperti umurku mungkin sekitar 31-32 tahun. Udah keren banget lah itu. Ya kan? Sama seperti mungkin kalau misalnya ada orang kaya banget sekarang 25 tahun, kalau dia lihat Suli sukses, wah aku seperti Suli itu di umur 21-22 loh. Artinya kamu lebih awal lagi, lebih cepat lagi, ya kan? Nah, yang orang permasalahkan adalah kamu tuh cari uang itu dari mana? Apakah dari kelas ataukah dari investasi kamu? Soalnya begini, Sul. Kalau misalnya kamu cari dari kelas, berarti apa yang kamu lakukan itu adalah flexing untuk mendapatkan kelas. Paham nggak? Jadi kelihatan mewah, kelihatan kaya. Sebenarnya kamu tuh buka kelas loh. Sama ada mungkin beberapa temanku yang jualan skincare, karena dia nggak punya ilmu. Dia nggak punya kemampuan, aku punya kemampuan. Aku tahu gimana cara buat yang bagus, aku tahu ingredient yang bagus. Dia mau kejar aku, susah banget. Jadi kayak gimana cara kejar Dr. Richard? Udah, flexing aja. Ini emas, ini berlian, ini rumah, sampai viral. Karena apa? Kayak jualan skincare ini. Dia nggak jual kemampuan. Dia flexing untuk ngejual skincare dia. Itu kan sebenarnya bukan cara yang baik. Ya kan, kalau memang kamu cara yang baik, kamu akan pasti bicara. Ini aku masukkan 11 ingredient. 11 ingredientnya adalah ini. Paham dong? Ya, itu sebenarnya alasannya. Aku balik lagi nih. Jadi kamu kaya karena apa? Maksudnya sebelum ada kelas, $1 juta, aku udah achieve $1 juta tuh sebelum ada kelas loh kok. Dari situ. Jadi selain dari yang ngedesain atau apapun itu, financial market emang niche aku, emang forte aku. Ada salah satu tes buat teman-teman yang trading pasti tahu, namanya prop firm. Jadi kayak kita ikut tes, kalau berhasil, jadi ada requirement-nya mereka lah. Kalau berhasil kita dapat funding. Dan ya buat teman-teman yang dalam trading pasti tahu itu susah banget gitu. Dan dulu tuh aku nge-manage AUM itu sekitar ya hampir 7 figures ya, hampir jutaan dolar dulu nge-manage. Jadi menurut aku verifiable sih dari sana sih. Udah bisa di-verify gitu, udah bisa trading tuh bisa gitu. Atau pertanyaan ini persimpel deh. Kalau kamu bilang cuma boleh satu aktivitas yang harus kamu lakukan. Buka kelas atau trading. Yang mana yang kamu pilih? Masalahnya trading kan nggak bisa trading nol duitnya. Jadi kayak harus ada source of income ya kan. Jadi trading tuh kayak di ujungnya gitu. Ini harus ada cari duit dari awal sampai akhirnya. Kebetulan cari duit awal sampai akhirnya itu pertama dari ngedesain. Terus setelah itu dari kelas sekarang gitu. Iya. Maksudnya kalau misalnya sekarang kamu disuruh pilih nih. Oh, trading pasti. Trading saja atau buka kelas saja? Oh, trading. Trading ya. Oke, berarti itu adalah utamanya kamu ya. Sering salah atau selalu benar prediksi kamu? Ya, kalau buat pribadi ya 60%-an lah, bener lah. 60-70 lah. Oh, kamu bagus ya kamu ngomong seperti itu ya. Kenapa? Enggak 100% gitu. Kan kalau jualan kan 100% aja bilang. Enggak. Karena kan gini, kalau bisa dilihat mungkin ya, buat teman-teman yang bilang, oh winning rate dia 100%. Mungkin 1 bulan belakang iya 100%. Tapi kalau 1 tahun belakang 100%, oh no, nggak mungkin. Atau mereka tuh 100% di masuknya itu highly conviction bet namanya. Jadi mereka tuh masuk
ketika mereka yakin banget. Tapi kan ya aku bukan yang kayak gitu kan. Aku harian kan. Oke. Gitu. Sul, kamu kan bagaimanapun juga anak SMA ya, yang lagi kuliah sekarang ya. Berarti kemampuan kamu ini kamu pelajari dari Otodidak sendiri ada, belajar dari orang luar ada, baca-baca ada. Jadi banyak sih source-nya sih. Nggak ada satu gitu nggak. apa yang buat menurut kamu dirimu berbeda dengan pengajar yang lain? Pengajar apa nih? Ya kan ada beberapa kelas kripto yang lainnya. Oh ya. Apa yang membuatmu, menurut kamu, apa yang berbeda dari kamu? Ya aku berani admit mistakes ya. Aku berani mengakui kesalahan. Kalau salah, bilang salah. Bener bilang bener. Aku share portfolio terbuka. Jadi ada tuh dari awal tahun tuh ada alokasinya. Orang bisa cek. Kita ada diskusi di dalam 2 arah. Jadi banyak sih. Maksudnya kayak bedanya apa aja gitu. Oh, kamu open ya? Open. Ya. Kerugian terbesar kamu sepanjang kamu trading? Ya itu yang kemarin aja lah. Yang kemarin kan ada share 12M gitu. 12 miliar. Iya itu share ke In a day ya? In a day, iya. Kayak Itu gimana sih rasanya hilang sekali 12 miliar dalam 1 hari? Ya itu kan bahkan di TikTok kalau Richard tahu itu mata aku udah miring. Tapi enggak. Aman lah. Karena kripto tuh emang resikonya kayak gitu kok. Jadi Bitcoin tuh average turunnya tuh 30%. Sepanjang dari awal bull market ini, dari 2022-2023, ini Bitcoin tuh turun 30% 3 kali. Ini sekarang lagi turun 20% kan. Jadi kalau kita punya uang 1 miliar, ya ini kekoreksi 30%. Ini 1 M-nya sempat jadi 700 juta. Terus ini juga 1 M jadi 300 juta. Jadi 700, sorry. Ini juga sekarang 1 M jadi 800. Jadi di crypto market tuh kena drawdown atau kena aset penurunan 20-30% tuh hal yang normal. Biasa. Ya. Tapi kalau kamu lihat ke depan bagaimana? Apakah Bitcoin ini akan naik atau akan jatuh? Oh, tergantung ya, time horizon namanya investasi. Jadi kalau kita pengen invest, ya kita harus lihat dari horizon kita investasinya berapa lama. Jadi kalau kita bilang 1 bulan ke depan Bitcoin naik atau kayak bagus gak beli Bitcoin sekarang? Kan orang sering tanya itu. Tergantung buat 1 bulan ke depan, buat 1 tahun ke depan, ya sama kayak bagus gak beli emas sekarang? Tergantung buat 1 bulan ke depan. Kalau 1 bulan ke depan bisa aja emas turun. Tapi kalau 10 tahun mungkin naik gitu. Jadi sangat ditentukan dari horizon of investment kita lah. Oke, aku sekarang naik yang lebih tinggi lagi ya. Semua orang tahu bahwa dunia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Ada perang dagang, ada terutama US dengan China ya. Lagi berantem juga. Di ngomong Indonesia sekarang lagi susah juga ya. Tapi kalau di ngomong Indonesia susah, katanya negara lain lebih susah lagi. Benar kayak itu? Ya sekarang emang lagi kena press ya. US tariff war sama China, itu emang faktanya. Cuma kalau kita cek ya, jadi setiap kali gold naik signifikan, itu selalu ada something yang nggak benar gitu. Kali ini tuh China tuh beli baik banget gold. Kita nggak tahu tujuannya China itu apa. Jadi kalau ditanya menurut aku, ya emang sekarang lagi mid ya, dan emang nggak lagi ekspansi sih. Tapi on the way buat ekspansi. Jadi kita bisa lihat ekonomi bagus atau enggak dari nama indikatornya itu ISM namanya. Jadi kita bisa lihat countries ini atau negara-negara ini lagi ekspansi atau enggak gitu. Bisnisnya itu lagi expansion atau lagi contraction. Contraction tuh lagi melemah. Expansion tuh lagi naik gitu. Kurang lebih kayak gitu. Dan sekarang on the way lagi naik. Jadi buat datanya ya, 80% dari negara di dunia ini itu lagi mengalami expansion. Tapi kan ekspansi itu nggak instan gitu. Kayak bisnis tuh berkembang kan nggak besok juga gitu. Jadi dari situ, dan ya kalau kita cocokin, sebenarnya ya kayak di US markets ya. Misal S&P gitu. S&P tuh udah all time high. Gold tuh udah parabolic gitu. Itu udah kayak banana zone ke atas gitu. Terbang 50% gitu. Indeks kita IHSG juga udah naik. Jadi ya cuma perlu waktu buat turunin aja gitu ke bawah. Karena kan aset kelas itu kan zero sum. Jadi tinggal uangnya itu ngalir kemana gitu. Buat biar kena ke kita gitu. Oke. Secara global, kalau dengan dunia yang lagi bermasalah sekarang, yang menurut kamu lagi fase mau ekspansi ya, artinya sebentar lagi akan bagus ya, harusnya kita lihat. Berarti arahnya sekarang, apakah Bitcoin ini akan makin bagus atau? Nah, concern ya. Jadi kalau Richard cek ya, gold tuh year to date tuh 50%. Saham Amerika S&P itu kayak wah udah naiknya gila banget. Tapi Bitcoin year to date tuh cuma 5% sekarang per hari ini di shoot. Naiknya cuma kecil banget gitu. Jadi menurut aku kalau 1 tahun ke depan ya,
Kita cek by all data, di kuartal 2 2026 itu Bitcoin masih bullish sampai sana. Jadi benar 9 bulan kurang lebih. 9 bulan ke depan tuh Bitcoin ada potensi kenaikan lah gitu. High maksudnya? Akan sentuh ke all time high-nya dia? All time high baru, iya. Jadi kan market kan ada bull market, ada bear market kan. Bear market itu ketika turun ya. Jadi bear market pun ada definisinya, resesi juga ada definisi ya kan. Jadi kalau orang-orang luar ya, di negara US bilang bear market itu terjadi ketika S&P itu turun indeks harga Amerika itu turun 20%. Itu bear market bilangnya. Tapi kalau di crypto tuh nggak ada bear market, kayak nggak ada definisi realnya gitu. Kamu yakin kamu 19 tahun kan, Sule? Aku 19 tahun, iya. Kayak kalau di luar tuh resesi. Kok dia kelihatan lebih pintar dia dari gue ya? Jadi kalau misalnya simpel aja ya, karena aku nggak pintar-pintar banget sih. Jadi simpelnya kalau kita punya uang sekarang, apa yang harus kita lakukan? Berbisnis, investasi emas, investasi dolar, Bitcoin. Menurut aku ya, aku kemarin juga baru hitung-hitung, ternyata kalau kita bisnis, terusnya bisnisnya itu nggak BP di atas, nggak BP dalam 2 tahun, itu kita rugi hitungannya. Karena kena opportunity cost. Jadi kalau kita BP-nya dalam 5 tahun, itu rugi hitungannya. Harus BP less than 2 years, itu bisnis yang keluar modal ya. Misal, Richard ada mau buat bisnis, ya siapa gitu buat bisnis, modal 1M. Terusnya BP dalam 5 tahun, jadi tahun ke-6 kan baru dapat duit gini. Misal berapa? 200 juta, 200 juta, 200 juta, 200 juta, tahun ke-6 200 juta. Jadi tahun ke-6 tuh untung 20%, ya kan? Jadi ini baru balik. Tahun ke-6 tuh baru untung 20%. 20% dibagi 6 itu 3% returnnya. 3-4%. Jadi basically itu kalau bisnis yang BEP-nya itu di atas 2 tahun atau 3 tahun itu rugi. Jadi menurut aku, ya kalau kita nggak tahu apa yang kita kerjain, capital market itu salah satu solusinya sih. Financial market itu salah satu solusinya. Jadi simply ya, menurut aku model terbaik sekarang, kita cari income yang nggak butuh pakai duit. Misal, jadi affiliator gitu atau ngapain gitu, pokoknya sesuatu yang cost-nya itu 0 atau bahkan nggak butuh inventory. Jadi kalau kita pengen dapat 100 juta kita harus kena cost 50 gitu, jangan sampai ikutan naik kayak gitu loh. Kita cari duit dari sini ya, terus saya duit dari sini diinvestasikan. Menurut aku the best model tuh sekarang buat make money ya, itu kayak gitu sih.